Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Puspitasari dengan NIM 224601027 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Laki Dende. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan materi mengenai pelanggaran hak asasi manusia, berat atau extraordinary crime dalam hukum pidana internasional. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu dasar hukum yang mengatur pelanggaran HAM berat dalam hukum pidana internasional, yaitu Statuta Roma disahkan pada tahun 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Kemudian dibentuk pengadilan internasional yaitu ICC, biasa disebut International Criminal Court, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Pidana Internasional berwenang mengadili 4 kejahatan internasional paling serius. Yang pertama, kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam pasal 6 Statuta Roma, yaitu tindakan yang bertujuan menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Yang kedua, crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 7, yaitu serangan yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Ketiga, war crimes atau kejahatan perang dalam pasal 8, yaitu pelanggaran berat terhadap hukum perang, misalnya menyerang warga sipil, menyiksa tawanan perang, atau menggunakan senjata yang dilarang. Terakhir, crime of aggression atau kejahatan agresi dalam pasal 8 bis, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata suatu negara terhadap negara lain secara melawan hukum internasional. Jika melihat sejarahnya, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dibentuk Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo untuk mengadili para pemimpin Jerman Nazi dan kekasaran Jepang atas kejahatan perang yang mereka lakukan. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia pada tahun 1993 dan International Criminal Tribunal for Rwanda pada tahun 1994. Karena pengadilan tersebut hanya bersifat sementara, akhirnya dibentuk Mahkamah Pidana Internasional melalui Statuta Roma. Salah satu alasan dibentuknya Pengadilan Internasional Criminal Court atau ICC dibentuk karena dunia internasional memandang bahwa ada kelemahan ini merupakan respon langsung untuk mengatasi berbagai kelemahan struktural, politis, dan operasional dari pengadilan kejahatan internasional yang bersifat ad hoc atau sementara, sehingga dari dasar itulah lahirlah Statuta Roma sebagai dasar pembentuk International Criminal Court. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga belum menjadi negara pihak Mahkamah Pidana Internasional. Statuta Roma juga mengenal dua prinsip kewenangan Mahkamah Pidana Internasional. Yang pertama, prinsip unwilling, yaitu ketika suatu negara tidak memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengadili pelaku, misalnya karena melindungi pelaku atau proses peradilannya tidak independen. Kedua, prinsip unable, pasal 17 ayat 3, negara tidak mampu mengadili tindak pidana internasional. Kegagalan sistem pengadilan nasional bisa saja tidak mampu menghadirkan tertuduh, sehingga International Criminal Court dapat mengambil alih proses peradilannya. Sedangkan di negara Indonesia mengatur pelanggaran HAM berat, walaupun kita belum meratifikasi Statuta Roma dan bukan bagian dari anggota, tapi beberapa norma HAM berat sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, telah membuat aturan tersendiri terhadap kejahatan genosida pada pasal 8 dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada pasal 9. Sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia berada di Medan, Jakarta Pusat, Surabaya, dan Makassar. Mengapa tindak pidana HAM berat dikatakan extraordinary crime? Karena 1. Tidak tunduk pada asas legalitas. 2. Asas corpus delicti tidak berlaku. 3. Tidak berlaku asas nebis in idem. Terakhir, tidak mengenal daluarsa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemerintahan Indonesia juga membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Timur Timur dan pengadilan ad hoc tragedi Tanjung Priuk. Demikian pemaparan saya mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat dalam hukum pidana internasional. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan internasional
demi terwujudnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're